Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, ya, diberi umur. Ya, alhamdulillah kita masih diberi waktu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di eh, kajian rutin kita, insya Allah ngaji wakaf korporat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita niatkan eh, hari ini, malam ini untuk berilmu, mencari ilmu, beribadah untuk tujuan eh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas petunjuknya sehingga kita alhamdulillah kita bisa memeluk ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun Anda berada, em, hari ini kita ngaji wakaf korporat dengan topik menyambung di sebelumnya ya. Ini adalah kajian dari sebelumnya tentang endowment fund. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari bagaimana endowment fund itu di dunia sangat uh, masif sekali gerakannya, yakni terutama contohnya waktu itu di Harvard Management Company. Nah, dari sekian banyak endowment fund di dunia itu ada 100 ya, ada 100 kurang lebih. Itu hanya ada dua endowment fund dari kalangan Muslim. Ya, nanti akan kita bahas hari ini, malam ini ya. Akan kita bahas bersama pembicara kita, Pak Iman Supriyono. Beliau pendiri dari SN Consulting dan juga bersama partner kita dari Mabrur, Madrasah Mabrur, Pak Hudan Mustaqim. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Ini adalah program kami dari SN Consulting untuk mengedukasi eh, para pegiat Muslim, aktivis dakwah ya, terutama di mana kita ini secara nominal itu urutan nomor satu di dunia untuk jumlah eh, umat ya, jumlah masyarakat terbanyak yang beragama Islam gitu ya. Nah, kita menggerakkan bagaimana tentang wakaf korporat. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita beribadah kepada Allah dan mudah-mudahan ini sebagai ladang amal kita nantinya. Baik, kemudian ini mungkin selanjutnya penyampaian dari Pak Udan nanti ya akan memperkenalkan diri sepatah dua patah kata sambutan untuk menyambut kawan-kawan kita yang eh, malam hari ini akan bersama-sama kita. Baik, mungkin dari saya begitu ya awalannya. Kita langsung saja menuju ke pemateri, tapi sebelumnya monggo Pak Udan mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sama. saya jelas ya? Nggih, nggih Oke. Pak. Silakan.
Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, guru-guru kami, ada Cak Iman, Mas Firman. Alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa mengumpul bersama di majelis malam hari ini. Mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan karena Cak Iman sangat full hari ini. 2 hari kemarin kita ada kelas korporatisasi, wakaf korporat, lanjut malam hari ini. Jadi Bapak Ibu ini beruntung sekali kita diberi kesempatan belajar sama beliau. Jadi itu yang patut kita syukuri. Monggo kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah agar pertemuan hari ini benar-benar memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan, kita bisa berjamaah untuk wakaf korporat hari ini. Kalau kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Terima kasih Cak Iman sekali lagi buat Bapak Ibu yang belum kenal dengan Cak Iman dari SNF dan Mas Firman. Nanti kita bisa belajar langsung dari beliau ya, dan yang disampaikan beliau ini adalah data bukan wacana ya. Dan seperti itu, monggo Cak Iman langsung saja kami berikan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Pak Iman, kita mulai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Ya Pak, jelas. Oke. Sangat jelas. Jadi tadi disampaikan ya, tentang ranking endowment fund. Nah, saya akan langsung mengajak teman-teman untuk membuka websitenya. Nah, ini adalah sebuah web ya yang merupakan yang dikelola oleh lembaga namanya Visual Capitalist. Dia setiap tahun itu meranking 50 pengelola endowment fund terbesar. Apakah layar saya kelihatan? Belum ya? Layar saya belum kelihatan. Mas Firman? Kelihatan, kelihatan, Ya. kelihatan Pak. Oke. Nah ini kita lihat ini. Yang nomor 1, saya sorot ini. Ini adalah Ensign Peak Advisor. Itu tidak lain adalah sebuah perusahaan investasi yang merupakan bagian dari sebuah gereja di Amerika. Namanya adalah Jesus Christ The Last Day Saint. Ini adalah gereja beraliran Mormon dan total aset endowmentnya adalah 124 miliar USD. Itu kalau dirupiahkan sekitar 2.000 triliun. 2.100 kurang lebih. Nah, tapi gereja ini punya 2 jenis aset. Yang sekitar 2.100 triliun ini adalah aset investasi. Jadi dia pada umumnya lebih dari 50% itu berupa saham di berbagai perusahaan. Ada 1.600-an perusahaan. Tapi dia juga punya aset operasional yang berupa gedung, yaitu untuk gereja, untuk fasilitas-fasilitas jemaat, dan lain sebagainya itu. Nilainya kurang lebih sama, sekitar 2.100 triliun juga. Nah, itu nomor satunya. Kemudian yang nomor 2, ini adalah ada Japan Science and Technology Agency. Ini kayak BRIN-nya Jepang. Dia punya aset kelolaan, dana abadi, atau endowment fund, atau dalam bahasa umat Islam wakaf, 80 miliar. Nah, itu berarti sekitar berapa? Sekitar 1.500-an triliun itu. Kemudian yang ketiga ada Stanford University. Itu 75. Kemudian ada Harvard University yang tempoh hari bertengkar dengan Trump dan akhirnya menggugat Trump di pengadilan dan akhirnya Harvard menang itu. Nah, itu 72. Berarti sekitar berapa itu? 1.300-an triliun ya. Ada Yale University, kemudian Princeton University, ada MIT yang tempoh hari sudah kita bahas,
ada Duke University, ada New York University. Ini kita perhatikan ini hampir semuanya di Amerika. Sampai 10 Columbia University itu Amerika. Dari 1 sampai 10 yang bukan Amerika hanya Jepang, yaitu BRIN-nya Jepang. Nah, itu. Belum muncul yang dari kalangan umat Islam. Kemudian ini adalah nomor 11 sampai 20. Kita lihat ini. Ada University of Notre Dame, ini Amerika juga, Amerika Serikat ini. Nah, yang nomor 12 itu barulah muncul dari kalangan umat Islam, yaitu Chaos Investment Management Company. Chaos itu singkatan dari King Abdullah University of Science and Technology. Dia berada di urutan 12 dengan 23,5 miliar USD. Jadi itu sekitar berapa itu? 400-an triliun kurang lebih. Nah, kemudian yang nomor 13 itu Emory University itu Amerika Serikat lagi. John Hopkins University Amerika. Ini Church Pension Fund sudah kita bahas ini. Itu nomor 15 dari Amerika juga. Itu 17,7 miliar. Ada University of Chicago, ada Ohio State University, ada Northwestern University, ada Washington University of St. Louis, ada Penn State University. Nah, ini semua di Amerika. Yang tidak Amerika hanya satu jadi dari sampai 20 itu yang bukan Amerika hanya 2. Nah, yang dari Muslim hanya 1. Sekarang sampai nomor 30. Ini masih Amerika, Notre Dame, Cornell University, University of Southern California, Amerika. Nah, ini ada lagi yang bukan Amerika nomor 26, ini University of Tokyo. Nah, mari kita lihat bahwa ternyata sebenarnya King Abdullah University of Science and Technology ini cukup posisinya cukup tinggi di atasnya Tokyo. Di atasnya NUS. Ini NUS itu UI-nya Singapura. Kemudian ada UNC Management Company, itu Amerika lagi. Kemudian ada University of Michigan, itu Amerika. Nah, ada General Authority of Awqaf. Ini adalah BWI-nya Saudi. Berada di ranking 30, asetnya 11,2, sekitar mungkin hampir 200-an triliun dalam rupiah. Nah, sampai 30. Ini 31 sampai 40. Ada Church Commissionary of England. Nah, ini Eropa ini, Inggris. Ada G. Paul Getty Trust, ini Amerika lagi. Ada Trinity Wall Street Episcopal Church, ini Amerika lagi gereja. Ada University of Utah, ini Amerika. Brown University, Amerika lagi. Kemenham Schools, ini Amerika. Ini menarik ini. Lainnya University ini sekolah sendiri. Dartmouth College di Amerika. Ada Hong Kong Jockey Club. Ini klub olahraga dari Hong Kong. Ini 8,6. Ada Rice University Amerika lagi. The Leona and Harry B. Helmstree Charitable Trust. Ini kayaknya ini kayak keluarga gitu mungkin. Itu sampai 40. Nah, sampai 50 ada University of Pittsburgh, ada Nature Conservatory Amerika lagi. University of Toronto Asset Management Corporation, ini Amerika Utara. Di Toronto ini Kanada ini. University of Rochester, ini Amerika. Virginia Commonwealth University Amerika. Purdue University Amerika. University of Miami Amerika. University of Minnesota Amerika. Caltech Investment Office, ini Amerika lagi. Metropolitan Museum of Art of New York City, ini Amerika. Nah, sampai 50 ini ternyata memang hanya 2 yang berasal dari kalangan umat Islam. Nah, kita kemudian merenung ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, itu nanti coba kita jadikan diskusi. Itu yang pertama. Kemudian 2, ada juga lembaga lain yang juga bikin ranking. Nah, ini namanya adalah, lembaganya adalah SWFI, Sovereign Wealth Fund Institute. Ini dia bikin ranking. Inilah dia bikin, kalau ini 100 pengelola endowment fund alias dana wakaf dari berbagai penjuru. Nah, nomor 1-nya tetap sama dengan tadi, Scientific University. Kemudian nomor 2-nya Harvard Management Company, ini menurut dia. Ada Stanford University, Japan Science and Technology, tadi
BRI-nya Jepang, ada Lilly Endowment, ada Yale University, Princeton University, University of Pennsylvania, ini sampai 10 itu adalah Massachusetts atau MIT, ada University of Michigan, ada New York University, Duke University, Knight of Columbus, ada University of Notre Dame, ada Columbia University. Nah, di tabel ini kaos tadi masuk ke nomor 17, tapi ini nggak bisa dibuka ini. View total aset ini harus bayar. Ada Ohio State University, Emory, Washington, Universitas Chicago. Kita cari yang dari kalangan Muslim ini. Nah, Trust Pension Fund masuk lagi, ini nomor 26. Itu Florida Prepaid College Sport, Trust Commissioner of England yang tadi juga masuk, University of Virginia, NUS ini masuk, Singapura ini punya. Kemudian Tokyo masuk. Di tabel ini kaos juga termasuk posisi tinggi. Dan University of Missouri, Dartmouth University, Thomas Jefferson, University of Utah, Shriners Hospital, City University of New York, Kamehameha School, University of Iowa, Rice University, ini masih dari Amerika. Pittsburgh Brown University kita cari yang dari kalangan Muslim. Massachusetts bukan, Boston University bukan, Purdue bukan, Trinity Wall Street, because ini gereja, dan University of Minnesota, ini bukan Muslim juga, ini bukan Muslim, Miami, University of Melbourne, di Australia, Texas Tech University, ada Smithsonian Institute, bukan Muslim juga, Louisiana State University of System, University of Tennis, ini jangka sama tadi, Carnegie Mellon University, ini Amerika juga, Boston College Amerika, Hong Kong. Nah ini Hong Kong ini. Ada Temple University, ini sampai di sini 74, 75. Ini NTU, Singapura punya. Dan Amherst College, ke Georgetown University, University of Florida, Hong Kong, UBC. Sampai di sini 89 masih belum kelihatan, mana lagi yang dari kalangan Muslim. Delaware Liberty University, Carnegie Corporation of New York, Southern Methodist University, Keswick. Nah, sampai di sini sama ya, yang dari kalangan Muslim hanya dua. Ini muncul pertanyaan yang menarik. Kalau kita ngomong pendidikan, Islam ini kan sebenarnya punya universitas-universitas tua ya, misalnya kayak Al-Azhar, Kairo, ada Quarian University di apa namanya Maroko. Nah, tapi dia nggak masuk sini. Nah, ini yang kita harus bertanya, kenapa nggak masuk sini? Kalau kemudian saya cari-cari, kalau tadi misalnya laporannya MIT, Harvard University, kita cari laporan itu gampang. Tapi begitu kita mau cari laporan keuangannya King Abdullah University of Technology, itu saya sudah cari itu sejak lama, nggak ketemu-ketemu. Di web resminya, Chaos University juga nggak ada laporannya. Nah, misalnya ini saya tunjukkan ya. Ini web resminya Chaos University. Dia menulis universitas nomor 1 di dunia Arab. Nah, mari kita lihat. Ini kita cari ini di webnya ini. Kalau kita buka, nggak muncul. Nggak muncul yang namanya ranking, apa namanya, laporan keuangan ini nggak muncul. Ini ngomongin riset, ini inovasinya, live-nya. Ini about ini ya sebenarnya nih harapannya ada di situ. Tapi saya cari-cari di mana laporan keuangannya itu. Nah, belum muncul. Saya googling, saya tanyakan AI juga belum muncul. Jadi nampaknya memang tidak terbuka laporan keuangannya itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ini bagaimana secara ranking. Ini saya tanyakan kepada AI ini di QS World University itu ranking berapa? Nggak muncul juga itu. Ini saya buka QS World ranking ya. Ini. Saya cari namanya kaos itu nggak muncul. Ini padahal kalau misalnya kita ngomong NTU gitu ya. NTU. Nah, ini Singapura. Ini masuk nomor 12. Nah, Singapura juga misalnya kita cari NUS. NUS. Ini masih jalan ini. Ntar kita lihat, dia masih mikir. Nah, sambil dia mikir ya,
Nomor satunya itu MIT. Ini NUS nomor 8. UI nomor berapa? UI Indonesia. Nah, nomor 189. Nah, kita cari University of King. Kita singkatannya aja ya. Chaos. Chaos University. Dia mesti muter. Ini ranking-ranking atasnya ya. Nah, nama Chaos ternyata nggak ada. Coba kita search dengan King Abdullah. Muter ya, pusing dia. Kita lihat dia muter pusing ini akhirnya ketemu apa tidak. Tadi sudah saya cari, saya nggak ketemu. Jadi nggak ada. Jadi dia nggak masuk bagi S-word-nya ranking. Ini biasanya yang menjadi referensi berbagai kampus di dunia itu ya GS. Yang nomor satunya adalah MIT. Nah, saya tertarik ini yang tetangga kita aja. Ini kan kita ngomong eh, yang bidang teknik ya. Kalau kita ITB misalnya, ITB itu ranking berapa di Indonesia ya? ITB ranking berapa? Masuk ranking berapa dia? Kalau UI tadi 180 sekian itu ya. Nah, ITB ranking berapa? Ya, ini webnya waktu untuk mencerna pertanyaan saya. Ya, kita lihat ini nomor 2-nya adalah Imperial College London. Nah, ini nomor 255 ada ITB. Nah, kaos nggak muncul, berarti kaos nggak masuk ini ranking DS seperti ini. Ini yang menarik. Kaos nggak masuk. Ya, berarti dia dari kacamata ranking dia belum masuk. Nah, saya ingin ngajak teman-teman, kalau ITB kita kan 200 sekian. Nah, NTU tadi, ini Singapura punya, ranking atas dia, tadi 11 apa 12 itu. Oh, NUS ini. NUS, kalau lihat NTU-nya. NTU itu ini nomor 12. Nah, ini kalau kita klik, dia akan ada informasi cukup detail. Nomor 12, undergrad programnya ada ini 176, kemudian international studentnya 34%. Nah, ini saya punya tulisan kalau ini sebagai pembanding ya tentang bagaimana kampus-kampus itu bersaing. Saya bukakan tulisan saya. Nampaknya memang internetnya pada lemot. Ya mungkin saya pakai IndiHome di rumah. Nah ini sudah muncul ya. Sejarah NTU, Nanyang Technological University. Itu bermula dengan berdirinya Nanyang University pada tahun 1955. Jadi ini jauh lebih muda daripada ITB. ITB itu 1920-an. NTU adalah Universitas Tionghoa pertama yang berdiri di luar Cina. Tan Lak Xie adalah pertama kali mengungkapkan ide pendirian Universitas Tionghoa pada tanggal 16 Januari 53. Pada tanggal 23 Maret 53, Huai Kuan menyumbangkan 523 hektar tanah untuk universitas tersebut. Ya, jadi ini 500 hektar ini 2,5 kalinya UI ini lahannya. 2,5 kalinya ITS juga. Tan sendiri menyumbangkan duit 5 juta Singapura dolar untuk mendirikan Universitas Tionghoa yang tadi. Dan seruan itu ternyata mendapat sambutan yang hangat dari berbagai kalangan. Dan kemudian mereka berkembang cukup pesat. Dan kita melihat ternyata kemudian mereka hari ini berada di ranking 12 itu. Tahun 1955 dibuka kelas pra-universitas untuk mempersiapkan siswa memasuki universitas baru tersebut. Jadi ini masih muda, tahun 55. Nah, angkatan pertamanya 58 siswa diterima pada tanggal ini, tahun 56. Nah, fakultas yang dibuka adalah seni, sains, dan perdagangan. Kegiatan penelitian dimulai sejak tahun 57. Lulusan pertama yang terdiri dari 437 orang dihasilkan pada tahun 59. 7 tahun kemudian, tahun 63, jumlah mahasiswa sudah meningkat menjadi 2.324. Tahun 1980, NTU digabung dengan University of Singapore sesuai dengan undang-undang. Pada tahun 1901, Nanyang Technological University didirikan di lokasi bekas Nanyang University. Jadi yang tadi dimulai tahun 55 tadi digabung dengan NUS. Tapi kemudian di bekas lahannya itu dibikin NTI. Nah, dalam kurun waktu 4 tahun beroperasi, NTI terpilih menjadi salah satu institusi teknik terbaik di dunia oleh Commonwealth Engineering Council. Lembaga tersebut memberi penilaian ini setelah melakukan studi eksekutif selama 4 tahun
terhadap program studi yang ditawarkan oleh institusi teknik di seluruh dunia. Tahun 82, NTI menerima 582 mahasiswa sarjana pertamanya dalam tiga disiplin ilmu, teknik mesin, teknik sipil, dan struktur. Nah, ini tahun 1991 jumlah mahasiswa sarjana di ini sudah meningkat menjadi 6.000. Kemudian NTI digabung dengan National Institute of Education menjadi NTU pada tahun 91. Jadi benar-benar menjadi NTU sebagai nama itu baru tahun 91. Daftar alumni bekas Nanyang University dipindahkan ke NTU pada tahun 1996. NTU menjadi lembaga otonom pada tahun 2006. Nah, ini yang menarik ini. Laporan keuangan NTU tahun 2024 yang teraudit oleh KPMG, auditor Big Four, mengungkap bahwa total asetnya adalah ini kalau dalam rupiah 112 triliun. Dari aset tersebut, yang berupa tanah dan bangunan adalah 20 triliun. Hanya 80% dari aset. Nah, komponen aset terbesarnya adalah aset investasi, yaitu sekitar 63 triliun alias 57% dari total aset. Selebihnya adalah kas operasional dan aset lancar lain. Proporsi aset ini menunjukkan keseriusan NTU untuk melepaskan diri dari ketergantungan kampus pada pendapatan dari uang kuliah dari mahasiswa. Sebagai pembanding, aset MIT yang teraudit oleh PwC adalah 17 aset investasinya MIT itu 79%. Aset investasinya ITB termasuk properti investasi itu teraudit RSM ya, itu 17%. Nah, NTU tadi 57%. Jadi jauh di atasnya ITB. Nah, laporan baru NTU menyatakan bahwa total pendapatan kampus adalah 1,52 miliar alias 19,8 triliun. Pendapatan dari pembayar mahasiswa hanya berkontribusi ini 5,8 triliun. Dengan demikian, indeks ketergantungan kepada pendapatan mahasiswa adalah 29%. Masih jauh dibanding MIT yang 8%, tapi jauh lebih bagus dari ITB. Kalau ITB masih 33%. Nah, pendapatan dari investasi ini 6,2 triliun berkontribusi 32%. Nah, angka ini yang disebut juga indeks kapasitas ini melebihi prestasi MIT yang 29%. Nah, angka ini jauh lebih baik daripada ITB yang hanya 0,6%. Bagi sebuah perguruan tinggi teknik, kemampuan risetnya dibutuhkan oleh pihak lain. Pihak-pihak yang membutuhkan akan menggunakan jasa riset tersebut dan kemudian membayarnya. Pendapatan NTU dari riset adalah ini 16% dari total pendapatan. Angka ini lebih rendah daripada MIT yang 26%, tapi jauh lebih rendah juga dari ITB yang 41%. Jadi ITB ini risetnya memang lebih unggul daripada pendapatan risetnya lebih unggul daripada NTU dalam persentase, tapi kalau nominal kalah. Nah, kaos saya mau cari yang kayak gini belum ada, jadi kita nggak bisa explore lebih besar. Nah, saya tadi coba explore ini kaos ini di ini QS World University Ranking. Nah, ini berada di nomor 18 QS World University Ranking. Nah, ini tapi ini kita perhatikan ini jumlah, kok saya juga ragu-ragu, masa total studentnya hanya 1054, di mana 676-nya adalah internasional, 145-nya sebelum-sebelumnya adalah lokal. Tapi mungkin aja ini betul, saya juga nggak begitu belum eksplor lebih lanjut karena informasi internalnya kurang kaos ini, dan itu kayaknya tipikal lembaga-lembaga Muslim itu hal gitu itu memang selalu kurang. Nah, jadi kita memang harus banyak berbenah ya. Sebenarnya cara berpikirnya itu begini kalau kita ngomong dunia pendidikan itu. Saya beri contoh. Saya beri contoh ini, saya bukakan Excel saya ya. Apakah layar Excel saya sudah kelihatan ini, Mas Firman? Sudah, Pak. Nah, jadi tempo hari itu saya ngobrol dengan seorang pimpinan pesantren dan pengasuh pesantren kecil. Saya tanya, berapa sih kebutuhan operasional untuk seluruh kebutuhan operasional pesantren itu? Dia bilang, sebulan itu kira-kira 10 juta. Nah, ini saya ajak teman-teman untuk membuat hitungan sederhana ya, 10 juta ini. Ini per bulan.
Ini kebutuhan per bulan dalam rupiah. Bagaimana kebutuhan per tahun? Berapa ya? Ini kalikan 12 saja. Uang ini kali 12. Nah, kemudian selama ini hampir semua institusi muslim mikirnya gimana setiap tahun nyari duit 120 juta. Nah, pemikiran itu adalah pemikiran infak, pemikiran konsumtif. Bagaimana kalau pemikirannya wakaf? Supaya hutan itu tercukupi wakaf, maka dibutuhkan aset investasi. Berapa? Yang harus kita lihat adalah namanya ROI-nya berapa. Kalau investasi itu berapa asetnya diinvestasikan, dapat berapa itu namanya ROI. Nah, kita bisa, nggak usah target ROI tinggi-tinggi. Pengalaman ACR itu yang masih kecil, 4% aja per tahun. Nggak usah tinggi-tinggi, 4%. Nah, ini 4%. Maka kalau ROI-nya 4%, aset yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan ini 120 ini adalah ini dibagi ini. Bagi ini. 3 miliar saja. Jadi harusnya lembaga pendidikan yang punya kebutuhan setahun 120 itu, dia mencari duit wakaf. Dari siapa? Karena ini institusi sosial, ya dari orang tua, dari alumni, dari masyarakat yang mendukung. Nah, kemudian 3 miliar ini diinvestasikan. Apa yang harus dilakukan dalam investasi? Nah, investasi itu biasanya pada lembaga-lembaga pengelola investasi yang besar, itu selalu 50-50. 50% itu untuk ekuitas, ya, saham melalui private placement pada umumnya, dan 50% itu adalah yang berbasis utang, deposito, syariah, suku, dan sebagainya. Nah, nanti di blend kurang lebih 50-50. Nah, kalau kemudian sudah punya duit 3 miliar, dengan ROI 4% aja ini, ROI 4% ini target rendah. Nah, maka tiap tahun akan mendapatkan 120 alias sebulan 10, dan maka sekolah itu sudah akan bebas dari ketergantungan pendapatan pendidikan dari uang kuliah, uang sekolahnya para santri, para mahasiswa, para mahasiswa. Nah, itu sebenarnya yang kita harus sebarluaskan pemikiran-pemikiran. Itulah yang dilakukan oleh MIT, dilakukan oleh Oxford University, sehingga mereka ini rajin sekali melakukan penjaringan donasi, dan ini juga menjadi peneguh bahwa ini lembaga sosial. Cirinya lembaga sosial apa? Disumbang orang. Nah, kalau orang nggak mau nyumbang, itu berarti orang itu menganggap lembaga itu bukan lembaga sosial, tapi lembaga bisnis. Karena nggak ada orang yang mau menyumbang dunia bisnis. Kalau bisnis ya beli, bukan nyumbang. Nah, kalau sekolah, kampus, pesantren, yang bayar itu hanya yang beli, yaitu para murid, ya itu sudah kayak bisnis saja. Nah, itulah yang dari NTU, dari NUS, MIT, ya kaos juga sudah melakukan yang cukup bagus, ranking-ranking atas, cuma kita belum dapat laporannya gitu. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari. Monggo Mas Firman. Ya, baik, Pak Iman. Ya, rasanya tadi kepingin tahu sampai di mana sepak terjangnya. Ternyata setelah dicari, nggak ketemu juga. Gimana, Abah Hudan menanggapinya? Mic-nya mati, Abah. Ya, jadi memang eh, data informasinya yang kurang atau emang tidak dipublis ya, gitu Pak ya, Pak Iman, kira-kira. Ya, tidak dipublis. Oke. Ya mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan yang malam hari ini, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mas Firman, saya izin mau tanya, Mas. Oh, jauh-jauh dari Batu Rajo. Batu Rajo. Lihat ya, Mas Firman tumben pakai kopiah malam ini. Oh iya, iya. Karena Aduh. ngaji ya, jadi pakai kopiah ya. Biar kayak Ustadz. Iya. Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau lembaga sosial itu kemudian dia wakaf dan terus uangnya tadi diinvestasikan. Pertanyaan saya adalah siapa yang menentukan investasi itu? Apakah perlu yayasan itu atau lembaga sosial itu membentuk satu komite yang kerjanya fokus untuk
menempatkan dana itu di untuk investasi itu. Itu maksud saya. Karena kan untuk investasi itu menurut saya nggak sekedar naruh-naruh aja kan, pasti harus mikir juga ini ke tempat yang mana gitu. Nah, orang yang mikirin itu memang punya pekerjaan sendiri untuk bidang itu atau merangkap-rangkap aja atau gimana itu Pak idealnya? Idealnya di NTU misalnya atau di MIT dia punya komite sendiri untuk investasi atau gimana itu Pak? Itu aja mungkin Pak Iman. Makasih. Ya, pada umumnya kayak tadi, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga sosial itu punya PT yang didirikan khusus untuk menampung, mengelola dana investasi. Jadi misalnya kalau MIT punya namanya MIT Investment Management Company, itu badan hukum PT, yang bekerja sebagai investment company. Kerjanya persis Saratoga. Oh, nyambung saya. Artinya mereka membuat investment company. Itu jawabannya berarti Pak ya. Ya, betul. Oh. Berarti Nah, sebenarnya coba kalau kayak pesantren misalnya Pak, pesantren Ulul Albab misalnya, dia ngebuat Ulul Albab investment company, nggak ada masalah kayak gitu sebenarnya berarti. iya, ya memang harus. Jadi kalau kenapa kok harus? Karena begini, sekolah kampus MIT itu kan punya punya kepentingan operasional kan. Nah, itu dana operasional itu dikelola oleh bendahara kampus. Ya, gaji guru, beli kapur tulis, beli spidol, beli alat-alat laptop dan sebagainya itu dikelola oleh bendahara. Badan hukumnya kalau kayak MIT itu perkumpulan, kayak Muhammadiyah, kayak NU, kayak ACR. Nah, itu kalau dana investasinya tidak didirikan universitas, apa namanya, PT tersendiri, nanti nyampur. Dan nyampur itu laporannya terlalu ribet, kalau pengeluarannya juga susah. Maka dana yang dari donasinya para masyarakat yang sifatnya endowment fund tadi dikumpulkan jadi satu PT, sehingga kemudian PT itu simple, kerjanya kayak Saratoga, terpisah dari university begitu. Jadi sebenarnya ini masalah teknis, manajemen teknis. Oke, siap Pak, clear. Saya pikir mikirnya kan kalau di Indonesia yayasan udah pada sepuh-sepuh semua kan. Masa sepuh-sepuh ini tak suruh mikir untuk investasi-investasi kayak gitu. Ternyata ada anak usahanya. Siap, makasih banyak. Pak Iman, Mas Ya, Firman, clear ya. ini. Ya, Mulai. Pandu. Jadi harus ada pengelola investment company-nya. Baik, yang lain. Tidak terlihat Pak Hartoyo pakai kopiah juga ternyata. Kopiah apa kublok, Pak? Suaranya kok nggak ada sampean itu. Mana Pak Hartoyo? Suaranya Pak Hartoyo. Baiklah, ini menarik sekali. Kalau tadi Ada suaranya. suaranya baik, salah satu kendalanya adalah kesadaran kolektif ya Pak ya, untuk pengurus pengurus pesantren atau pengurus perguruan tinggi ini berarti. Kesadaran kolektif itu untuk berusaha, untuk Nggak menjadikan dengar usaha. saya. Dengar. Yang Atau di chat aja Pak Hartoyo. Atau ada ini mungkin headset Pak. Bisa pakai headset. Suara saya masuk, Pak? Nah, Nah, ini baru masuk. alhamdulillah. Waduh, maaf. Ada yang salah. Iya. Baik. Berarti kendala utama untuk membangun sebuah usaha bagi universitas atau pesantren itu menumbuhkan kesadaran kolektif pengurus ya, Pak? Nah, harus koreksi dulu. Pesantren, kampus tidak boleh membuka usaha. Nanti akan bertentangan dengan jati diri kampus, universitas, atau sekolah sebagai institusi sosial. Nanti akan mencari pesaing, akan punya pesaing, misalnya buka retail besar itu jadi kayak Alfamart. Nanti pesaingnya Alfamart jadinya.
Nah, secara laporan keuangan juga akan sangat mengganggu. Nggak boleh. Nah, supaya tidak merusak jati diri sosial, dan kalau tidak terusak itu artinya nanti masyarakat akan berdonasi. Nah, kalau kemudian kita bisa Ya. menjaga jati diri sosial, masyarakat berdonasi, nanti duit itu makin banyak. Nah, ketika duitnya makin banyak, nanti makin mandiri. Nah, lalu kalau nggak boleh bisnis, apa yang dilakukan? Berinvestasi. Apa bedanya berbisnis dengan berinvestasi? Berbisnis mau berinvestasi dalam dunia modern itu sama-sama punya saham. Kalau berbisnis, dia punya saham di atas 50% pada perusahaan. Kalau berinvestasi, punya saham di bawah 50%. Nah, MIT, NTU, NUS, semuanya itu saham di berbagai perusahaan, tapi di bawah 50%, bahkan 0,1, 0,2 begitu. Sehingga kemudian judulnya berinvestasi, dia nggak pernah mengelola perusahaan. Nah, begitu. Jadi bukan berbisnis. Kalau berbisnis nanti, guru itu nggak boleh berbisnis, bahaya. Nah, gitu. Ya, maksud saya ngebentuk ngebentuk usaha itu ngebentuk apa? Ngebentuk badan usaha maksud saya Hmm. itu harus terbuka, disampaikan secara publik gitu bahwa kampus ini, pesantren ini punya badan khusus pengelola keuangan yang terpisah dari kampus, yang terpisah dari pesantren. Sehingga itu perlu dipublik atau gimana, Pak? Oh iya, kalau kita sudah mengambil dana dari masyarakat, maka kita harus mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, minimal kepada donatur. Nah, itu berarti kita harus Ya, ya, siap ya, untuk ya. melaporkannya, bahkan diaudit. Kayak NTU diaudit oleh tadi Siap, siap, siap. EY gitu, Lembaga ITB, independen. Ya, supaya kemudian masyarakat siap, makin siap. percaya. Dia makin gerojokan, donasinya makin besar, makin membuat kampus atau lembaga pendidikan atau pesantren tidak tergantung pada uang kuliah. Gitu. Ya, ya. Berarti perlu sosialisasi dari, karena kan belum tentu Pak Kiai, Pak Ustadz, sampai Pak Rektor itu sudah ke situ, Pak. Matur nuwun. Nah, itu kadang-kadang ya. Ya, itu kadang-kadang saya juga apa ya, heran. Karena sebenarnya itu banyak kalau dari kampus-kampus itu para rektor, dosen-dosen itu ya kuliahnya di MIT, di Harvard gitu. Tapi kok nggak tergerak yang saya tanda tanya. Itu ya itu kita simpan aja. Tapi kita SNF selalu melakukan sosialisasi, terutama melalui kelas-kelas ya. Karena kalau kayak seminar kayak gini nih, kayak Zoom ini nggak akan clear. Kalau nggak clear itu orang akan ragu-ragu untuk bergerak itu. Agak mantap. Nah, makanya memang sebaiknya memang meluangkan waktu untuk belajar secara lebih terstruktur. Nah, kita punya kelas 2 hari untuk mempelajari wakaf ini. Wakaf korporat kita menyebutnya ini. Begitu. Pak, tadi yang kampus tidak boleh berbisnis tadi, tapi di Indonesia itu banyak Pak. Ada universitas punya bisnis. Salah satunya yang saya pernah tahu itu Unmu Malang itu ada Cengkaleng itu kan punyanya Unmu itu. Iya. Ya di Indonesia kayak gitu. Nah itu yang saya nggak ngerti. Padahal di Indonesia juga banyak dosen-dosen fakultas ekonomi yang belajar ke Harvard, belajar ke MIT. Kok kenapa nggak nyontoh mereka? Mereka nggak pernah berbisnis. NTU nggak bisnis, MIT nggak bisnis, Harvard nggak bisnis. Mereka hanya berinvestasi. Jadi jati dirinya seorang guru, seorang pengajar yang memang dia itu sosial jiwanya. Kalau bisnis itu duit 100 rupiah itu diambil, dihitung. Nah kalau orang guru itu, saya dulu waktu kelas S2 itu saya sambat pada dosen saya, dosen pembimbing tesis ini. Saya sambat, Pak, saya waktu bayar SPP saya nggak punya duit, Pak. Boleh nggak Pak saya pinjam gitu, Pak? Karena orangnya ini orang dosen yang kaya ya, Chinese itu. Dipinjami saya. Terus suatu saat saya punya duit, saya datang ke beliau, Pak, ini saya sudah punya duit, Pak, untuk kembalikan duit, Pak. Nggak usah untuk kamu aja. Jadi saya dikasih itu sama dosen pembimbing saya, S2 itu. Chinese orangnya. Nah, Masih ada dosen itu kayak orangnya. gitu, bukan bisnis. Pak Arsono namanya, Profesor Arsono Laksmana. Jadi dosen itu gitu, jangan bisnis. Ya, 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 ya.
Dosen. Saya sungkan, nggak boleh bayar itu. Padahal itu banyak, 5 juta saya kurang lebih. RSPP 5 juta saya nggak punya Pak, saya minta pinjam begini. Begitu saya punya duit, saya bawa ke sana duit itu. Zaman itu kan transfer-transfer belum umum ya. Saya bawa duit tunai itu ke sana, mau saya bayar, nggak mau dia. Nah, untuk kamu aja. Nah, gitu. Ya, itu. eh, dosen harus menjaga itunya, maka jangan berbisnis, dosen. Berinvestasi. Dititipkan pada perusahaan kayak MIT, kayak NTU, kayak Harvard, dan sebagainya. Kayak kaos juga sama. Cuma bedanya kaos, kita belum dapat laporannya. Baik. Ya, ini ada pertanyaan di chat box dari Pak Tommy. Tommy saja namanya. Pak Iman, kalau dalam berinvestasi ternyata risikonya perusahaan tutup, pertanggungjawaban seperti apa? Maaf jika mengulang pertanyaan. Jadi kalau Jadi, investasi tertutup, jadi kalau misalnya ke gereja ya, yang nomor 1 tadi, and Scientific Advisor, dia berinvestasi pada lebih dari 1.600 perusahaan. Apakah dari 1.600 itu nggak ada yang gagal? Ya pasti ada. Tapi kegagalan yang mungkin dari 1 tahun ada yang tutup 2 atau 3 atau 10 yang tercover dari 1.600 yang lain gitu. Jadi pertanggungjawabannya bukan pada satu-satu, tapi kepada keseluruhan pertanggungjawaban investasi itu. Itu tanggung jawab direktur kalau gereja tadi and Scientific Advisor itu PT berbadan hukum PT untuk mengelola investasi, tanggung jawab itu pada seluruh aset, bukan pada satu demi satu. Ibaratnya kalau direktur Alfamart itu nggak ditutup untuk seluruh tokonya itu laba ya, dari 2.000 toko, 20.000 toko itu mungkin yang rugi 100 200 hal biasa, yang tutup 100 200 hal biasa aja kayak gitu. Yang bisa menjamin seluruh titik itu laba hanya Allah dan malaikat itu. Kalau manusia nggak bisa, sehebat apapun. Nah, gitu. ya. Berarti kalau Nabi aja nggak bisa itu. ya, kalau investasi minta balik semua ya nggak mungkin Pak ya. Nggak mungkin. Yang bisa gitu hanya Allah dan malaikat. Nabi nggak bisa. Ya, oke. Baik, begitu Pak Tommy saja. Siap Pak Tommy saja. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Gun Gun ya, Pak Gun Gun. Assalamualaikum. Mohon maaf baru bergabung izin bertanya. Bagi yayasan yang masih level lokal dengan kapital belum besar, starting investasi dan pilihan produk investasi apa ya? Terima kasih. Jadi Nah, kalau ya yang masih level lokal Pak, masih startup gitu. jadi kalau pengalamannya Alfirijunya ACR itu ketika berdiri 4 tahun yang lalu, itu para pendiri berwakaf 100 juta kurang lebih. Diinvestasikan, yang awal itu kan supaya langsung kelihatan itu 100% dari 100 juta itu didepositokan ke BPRS Lantabu. Karena maksudnya memang untuk sosial, kalau deposito syariah itu kan ada nisbah bagi hasil ya, itu hampir 100% dikasihkan kepada ACR. Nah, dari situ tiap bulan kita dapat langsung dipakai untuk beasiswa 3 orang, 3 anak masih. Ada siswa SMP, SMA, dan SD. Nah, karena sudah 3, langsung cerita kepada donatur yang lain, ini loh, ada anggota yang lain, ayo kita sudah 3, duitmu masih utuh, tapi kita sudah punya penerima beasiswa 3. Maka kemudian orang berdonasi lagi, kemudian mulailah berinvestasi pada yang betul itu 50-50 antara utang piutang, ya deposito atau suku itu utang piutang dengan ekuitas saham. Nah, sekarang ini ACR punya sekitar 1,2 miliar, yang 600 itu saham, yang 600 itu adalah deposito dan sejenisnya yang sifatnya utang piutang. Nah, gitu. Jadi kalau kecil awal boleh deposito, tapi jangan lama-lama, harus imbang antara utang piutang yang deposito maupun suku itu utang piutang atau proyek-proyek utang piutang, kemudian yang separuhnya adalah saham. Nah, gitu kurang lebih. Nah, gitu Pak Gun Gun. Jadi kalau masih kecil bisa taruh deposito dulu, nah, tapi jangan lama-lama. Dan portofolio harus tersebar. Jadi ada yang deposito, yang satunya tadi eh, di saham. Gitu. Siap. Ya, ini anu Pak. Jadi ada kasus di masyarakat sekarang ini, kasus DSI Pak Iman. Dana Syariah Hmm, hmm, Indonesia. Nah, itu kan hmm. memberikan investasi kepada apa itu, usaha-usaha gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Iman itu bagaimana? Ya, DSI itu ya skemanya syariah, tapi portofolionya salah. Nah, jadi DSI itu kan
pinjam meminjam, tapi peer to peer. Bedanya DSI dengan BSI apa, Bank Syariah Indonesia atau muamalah? Kalau BSI itu duit nasabah dikumpulkan dulu jadi satu, dipooling, dan kemudian baru disebar, dipinjamkan ke ribuan nasabah. Jadi sampean misalnya nabung atau mendepositikan duit di Bank Syariah Indonesia itu BSI, duit sampean itu tidak langsung disalurkan kepada para nasabah yang butuh duit. Duit sampean itu dipool dulu, jadi asetnya BSI sekitar 200 triliun, baru setelah kumpul 200 triliun disalurkan kepada ribuan nasabah. Nah, ribuan nasabah kredit itu pasti ada yang ngemplang, itu hal biasa. Pasti ada yang prestasi, itu hal biasa. Nah, tapi karena itu mereka sudah lama, mereka sudah tahu angkanya, itu namanya NPF, kira-kira mungkin 4 atau 3 atau 4%, sejak awal sudah ditanggulangi itu dengan yang namanya pencadangan. Sudah dicadangkan. Nah, kalau DSI tidak begitu, sampean kalau naruh duit DSI tidak di-pool dulu oleh DSI. Jadi misalnya ada perusahaan PTA, sampean berinvestasi, duit sampean langsung disalurkan pada PTA tanpa di-pool. Maka kalau PTA itu investasi gagal bayar, duit sampean hilang. Itulah DSI. Sehingga tidak ada manajemen risiko di DSI itu. Sejak awal ketika muncul yang namanya peer-to-peer lending at DSI, itu saya sudah nulis kayak begitu. Ini salah, ini bahaya kayak begini nih. Nah, ini udah terjadi betul sekali. Ya, ya, ya. Baik. Yang lainnya, silakan. Bapak Ibu yang sudah bergabung, mempersilakan untuk mengumumkan pendapat ataupun berkomentar terkait materi hari ini, malam ini, atau ada case-case di tengah masyarakat kita yang lagi hit, ya silakan bisa ditanyakan di sini. Atau kasus pribadi, monggo silakan. Silakan. Ya, ya Pak Hartoyo mungkin mau tanya lagi. Ya, kebetulan saya salah satu dari sebuah rumah Quran di Bandung. Saat ini untuk hidup bulanan pun susah. Jadi ceritanya kita ngambil murid itu tanpa biaya. Kemudian ada satu dokter yang awalnya menanggung semuanya karena masih kecil. Dalam perkembangannya muridnya nambah nih. Nambah, ustadznya nambah, tapi dalam perjalanan kita pakai canceling. Nah, pakai canceling itu kan istilahnya sukarela. Nah, kalau anak-anak ngaji yang gratis itu pasti kan dari kalangan ekonomi yang lemah. Nah, pertanyaan saya harus mulai dari mana untuk bisa menutup operasional ini dengan cara yang seperti Pak Imam sampaikan tadi, Pak. Kebutuhannya nggak banyak, sekitar 5 juta per bulan. Terima kasih, Pak. Jadi begini, watak sosial dari sebuah lembaga itu akan terbukti. Jadi ini sosial ini, kita kan mau bikin sesuatu sosial. Ya, ya. Kita harus membuktikan bahwa ini ya, Pak. Kamera saya matiin, Pak. Putus-putus kalau ya. Siap, masih. Ya. Lanjut, Pak. Jadi watak sosial sebuah institusi pendidikan itu kalau pendirinya kan pasti mengatakan, oh ya ini sosial ini. Nah, itu kan pasti pendirinya, karena memang seperti itu. Tapi itu harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Sampai masyarakat itu percaya, trust bahwa ini memang sosial. Buktinya masyarakat percaya apa? Dia berdonasi. Kalau dia belum ada masyarakat berdonasi, berarti komunikasi ini belum nyampe kepada mereka. Nah, saya beri contoh. MIT saja, yang gaji dosennya itu sebulan
150 juta itu. Sampai hari ini masih buka donasi. Nah, ini saya bukakan ini web donasinya MIT. Ini kalau kita klik ini, judulnya Giving to MIT. Nah, itu sampai bisa, ini kita klik Give Now, sampai bisa berdonasi. Karena bayarnya bisa pakai kartu kredit, bisa pakai PayPal, bisa pakai macam-macam. Nah, dan ini terkumpul sekitar hampir 600 triliun duit kayak begini ini. Artinya apa? MIT yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah institusi sosial, klaim itu diamini oleh masyarakat. Oh iya, ini sosial, maka aku sumbang. Nah, kok ternyata belum? Nah, berarti itu belum sampai watak sosial itu ke masyarakat. Nah, gitu cara menilainya. Kenapa kok belum sampai? Nah, itu perlu dipelajari lebih lanjut. Kenapa kok belum sampai? MIT aja begitu, NTU aja begitu. Kenapa kita belum sampai? Kenapa visi itu belum sampai? Itu kira-kira cara menilainya. Maka kalau kita pengen bukti bahwa lembaga pendidikan yang kita dirikan itu benar-benar sosial, maka itu akan terlihat dari animo masyarakat untuk berdonasi. Kalau ternyata belum ada, berarti belum nyampe itu pesan sosial itu kepada masyarakat. Jadi iklan tetap perlu ya Pak ya, Ya, bersosialisasi. Ya, siap, ya. siap. Boleh iklan, boleh juga sifatnya langsung apa namanya door to door, apa canvassing istilahnya. Ya, siap. Baik, matur nuwun, matur nuwun. Ya. Baik, ya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Gun-Gun ya. Mana tadi? Ya, ya terkait saham syariah yang recommended untuk investasi yayasan praktek endowment fund apa ya Pak Iman? Dan kalau untuk cara akses saham syariah di luar negeri itu gimana? Terima kasih. Ya, jadi Ini praktek endowment fund Pak, investasi yayasan. yang paling gampang itu kalau mau memang melakukan itu copy and paste apa yang dilakukan ACR itu yang ada di Indonesia. ACR apa nebeng gitu aja sudah. Karena saham yang diinvestasikan oleh tempat investasi MIT itu bukan saham di lantai bursa, sebagian besar adalah saham melalui private placement. Milih perusahaan yang bagus, foundernya bagus. Nah, ACR punya 4 investi yang berupa saham, ada juga investasi yang lain. Teman-teman bisa copy and paste saja kalau memang serius untuk mengembangkan itu. Gitu, mereka jawabnya. Nah, gimana cara seleksinya? Itu sudah memang jawabnya nggak gampang itu. Itu perlu penjelasan yang komprehensif. Ya, tadi kalau mau lebih intensif bisa masuk ke kelas yang butuh waktu kira-kira 2 hari untuk menjelaskan itu. Ya, baik. Yang lainnya, ada Pak Romsul, ada Pak Aris, sudah, Pak Teguh, Pak Eko Samsudin, Roni Raska Pemalang, Pak Sumalianto, Ruas Accounting, ya, Nur Adi, Pak Ahmad Muklis, tadi sempat apa tadi share ya Pak Ahmad ya tentang Taskia ya, ya mungkin bisa diperkenalkan kawan-kawan yang lain, monggo. Assalamualaikum Pak Firman dan Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Imam, salam kenal Kak Firman. Siap, monggo. Saya Ahmad Mukhlis Yusuf dari Bogor. Oke. Ya Pak Ahmad. Itu yang Taskia mana Pak? Bandung apa Taskia apa? Yang di Sentul Mas, ada Universitas Taskia yang Sentul Selatan ya. Oh iya. Panjenengan pernah dengar ekonomi syariah kan? Orang bisa. Ya. Nah, itu ada kampus. Dulu dikenalnya Institut Ekonomi Islam Taskia, sekarang udah jadi universitas.
Hmm. Oh, saya sedang belajar menyimak karena kita sedang belajar dari para sahabat yang sudah pengalaman duluan gitu. Monggo, saya mau belajar dari Mas Iman dan Kang Firman, juga teman-teman yang lain. Ya. Baik, Pak, please. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari, nah ini. Ya, dari Pak Gun-Gun tadi ya, Pak Gun-Gun ya. ACR. Ya, ACR ini institusi yang didirikan oleh Pak Iman ya, itu memberikan beasiswa kepada adik-adik di sekitar Caruban ya, karena ini awalnya didirikan di Caruban dan ini gerakan dari Sekarang terbuka, Mas Firman. Iman. Sekarang kemana saja? Oh Sudah ya, terbuka kemana? sudah terbuka ya, sudah ganti Cendikia Raya ya. Baik, Pak Udan, monggo Pak Udan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Udan. Eh, Mungkin yang paling penting adalah pesan dari Cak Iman untuk pesantren atau madrasah yang ada sekarang itu bagaimana biar bisa seperti masuk 100 ranking tadi, itu bagaimana langkah awal selain yang dicontohkan ASEAN tadi. Ya, monggo Pak Iman, mungkin ada tanggapan dari pernyataan Pak Udan, bagaimana tipsnya untuk institusi sekolah bisa melakukan seperti yang dilakukan MIT, NTU, dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting itu satu, dimulai. Kalau nggak dimulai, nggak akan pernah jalan. Yang paling penting itu aja. Kapan dimulai? Itu aja. Udah. Oke. Mas Iman, apa yang maksud dengan dimulai itu, Mas Iman? Gimana? Apa yang dimaksud dengan dimulai itu? Apakah legalitas atau aktivitas kampanyenya atau accountability-nya? Apa yang maksud dengan dimulai yang dimaksud oleh Mas Iman tadi? Memulai investasinya, Pak. Oh, mulai investasi. Jadi kalau secara legal, yang lebih tepat tadi kan kalau benchmark pada pengelola investasi dana abadi besar, itu kan mereka berinvestasi dengan mendirikan sebuah PT yang memang khusus untuk investasi, Kak. Saratoga PT-nya itu sebagai investment company. Ya, Investment. dirikan itu, kemudian duit dimasukkan, kemudian hasil dari investasi itu apa yang sifatnya bisa ditangkap oleh masyarakat sebagai perbuatan sosial gitu ya. Jadi kalau ACR tadi contohnya ngasih beasiswa, itu adalah perbuatan sosial dan orang berdonasi untuk berkontribusi meningkatkan aset itu. Gitu. Ya. Kalau ACR investasinya di bidang apa, Mas Iman? Kalau boleh tahu, saya tadi mohon maaf agak terlambat. Investasinya bahasanya orang Jawa itu plak-plaknya Harvard Management Company. Oh. Sama MIT, sama NTU. Bisa di browsing aja, Harvard itu investasinya kayak apa. Jadi kalau secara umum, tadi 50-50, 50% itu equity base, mostly sebagian besar ada melalui private placement, kemudian 50% adalah yang loan base, melalui deposito syariah atau suku, atau jenis itu proyek pembiayaan yang sifatnya sirkah kayak begitu. Itu hanya sekitar 50%. Itu pun tidak boleh ditaruh pada satu perusahaan, jadi jangan taruh telur pada satu keranjang. Itu kurang lebih secara garis besar. Ya, saya belajar. Nanti bisa kita, Pak, ada materi-materi di korporatisasi.com, nanti bisa kita share Siap. tentang itu. Siap, Mas Firman. Baca-baca. Saya catch up nih. Saya tinggalan, tapi insya Allah saya belajar lebih giat dari Mas Iman dan Mas Ini kan Firman. ada rekamannya juga Pak Muklis, rekaman. Ya. Jadi kan ini sudah pertemuan kedua yang tempoh hari itu yang kaitannya tema ngaji wakaf korporat. Nanti bisa disimak di
YouTube-nya SNF ada nanti. Setiap akhir acara kita insya Allah akan berikan rekamannya gitu. Siap, insya Allah. Saya catch up. Turun Pak Muklis. Baik, yang lain Bapak-bapak. Jadi tadi sudah kita simak ya penjelasan dari Pak Iman dari sekian banyak lembaga yang meranking endowment fund di dunia itu ternyata hanya ada 2 yang masuk dalam urutan itu. Yang pertama TD ada KAUS, tapi urutannya keberapa tadi ya. Kemudian ada AUKAF gitu. Dan bila kita tadi sudah dicoba Pak Iman mencari informasi tentang berapa nilai asetnya dan sebagainya, ternyata tidak menemukan. Sudah di googling, pakai AI, pakai apa itu beberapa website, ternyata tidak menemukan. Justru yang bisa dilacak ya nilai track recordnya, investasinya, asetnya dan sebagainya itu dari kalangan barat ya, seperti tadi MIT, dari Singapura tadi NTU ya, kemudian tadi ada Toronto Kanada, Hawaii, Hong Kong, begitu yang bisa dibuka. Justru yang dari kalangan malah tidak ditemukan informasinya ya. Ya ini yang sangat disayangkan sekali ya. Nah, begitu. Jadi pelajaran kita ya, bagaimana ini kita sebagai umat muslim harusnya bisa mewarnai ya, mewarnai dari ranking-ranking tadi itu. Nah, harapannya kita ini mengadakan edukasi yang kita adakan rutin ini insya Allah ya, kedepannya akan rutin ini. Kita harapkan kawan-kawan dari negeri Muslim Indonesia ini, maksudnya yang beragama Islam terbanyak, tapi kok ya gerakannya masih kurang dalam hal seperti itu ya. Jadi kita harapkan kita berikan edukasi ini untuk menggalang kekuatan dari teman-teman Muslim ya, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk berperan ya, berperan mewarnai aktivitas dunia. Kita ini kan sangat jauh sekali ya, dari sisi tingkat ekonomi juga masih belum terlihat ya kan. Dari sisi endowment fund juga tidak ada, adanya cuma 2 tadi, dari KAUS sama AUKAF, itu pun dari King of Saudi, tapi nyatanya juga dicari informasinya juga tidak ada untuk nilai keuangannya. Baik, ini waktunya sudah pukul 21. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa dilanjutkan ke grup ya. Kita insya Allah akan kita jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Saya terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung di grup dan juga di Zoom kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menambah hasanah wawasan keilmuan keislaman kita, menambah rasa keimanan kita ya terhadap adin kita, Islam kita, dan iman kita bertambah. Terima kasih atas waktunya bisa hadir di Zoom kita malam hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih kembali. Tutup ya. Terima kasih tim SNF. Terima kasih. Kembali.